Uang bisa mengubah segalanya, mengubah teman menjadi musuh, mengubah polisi menjadi kriminal, dan menghancurkan kepercayaan. Dalam hitungan detik, sekelompok polisi narkoba melakukan penggerebekan biasa. Mereka pikir itu hanya operasi rutin, namun di dalam rumah itu mereka menemukan sesuatu yang gak seharusnya mereka lihat. Uang, sangat banyak uang. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang sama, karena semakin besar jumlah uangnya, semakin kecil rasa percaya antar manusia. Inilah aksi penggerebekan yang paling tidak terduga dalam film The Rip. Suatu malam di kota Miami, Amerika Serikat, ada seorang kapten polisi cewek bernama Kapten Jackie yang dapat laporan dari seorang penelepon yang mengaku rumahnya digerebek. Penelepon itu ketakutan banget dan di tengah hujannya malam, Kapten Jackie sendirian ke lapangan buat menolong si penelepon itu ke lokasi. Tapi baru beberapa detik turun dari mobil, Kapten Jackie malah ditembak sama orang misterius berpakaian hitam dan memakai penutup kepala. Kapten Jackie yang gak menyangka bakal ditembak langsung jatuh dan dia justru buka HP buat nulis pesan ke seseorang. Kayaknya Kapten Jackie tahu sesuatu dan dia kasih informasi ke seseorang tuh. Di tengah situasi menegangkan itu, Kapten Jackie tetap berusaha menulis pesan di HP-nya sambil pakai senjatongnya buat berjaga-jaga. Ternyata bukan cuma satu. Di situ ada dua orang misterius yang mengincar Kapten Jackie buat ditembak metong. Sedangkan Kapten Jackie cuma sendirian aja di situ. Tapi akhirnya setelah berhasil kirim pesan ke seseorang lewat HP-nya itu, dia langsung buang HP-nya ke laut dan dia pasrah. Di situ juga dua orang misterius langsung tembak metong Kapten Jackie di tempat. Wah, ada apaan nih ya sebenarnya? Besoknya orang-orang yang satu tim sama Kapten Jackie langsung dipanggil dan diinterogasi tuh. Kapten Jackie ini punya tim narkotika taktis atau TNT dalam melakukan tugasnya. Yang pertama ini namanya Letnan Dan, diperanin sama Matt Damon. Dia sekarang lagi diinterogasi sama Mayor Tom buat diskusi kira-kira kenapa Kapten Jackie waktu itu ke TKP pelapor dan apa yang dia lakukan atau dia incar sampai dibikin metong sama orang-orang misterius. Di situ Letnan Dan asal ngomong aja tuh, mungkin Kapten Jackie ngincer duit, makanya mau beraksi sendirian. Tapi itu masih asal ngomong aja, belum tahu sebenarnya kayak gimana. Bukan cuma diinterogasi sama Mayor Tom, anggota TNT Kapten Jackie yang lain juga mulai diinterogasi sama dua agen FBI nih. Yang pertama diinterogasi ini ada Detektif Mike. Selain itu ada juga Detektif Numa yang dapat giliran diinterogasi sama dua agen FBI. Habis Detektif Numa ada juga Detektif Lolo yang ikut diinterogasi sama dua agen FBI karena masih satu tim sama Kapten Jackie, yaitu TNT. Tapi mereka semua bilang pada nggak tahu apa yang terjadi. Justru mereka juga masih mencari tahu kenapa Kapten Jackie sampai dibunuh. Malah mereka sempat dituduh sama agen FBI karena mungkin mereka yang bikin metong Kapten Jackie demi mengincar uang. Tapi mereka yakin mereka nggak salah dan nggak ngelakuin apa-apa. Yang terakhir diinterogasi ada Detektif Sersan JD yang ngerasa muak karena dia juga kena tuduhan sama dua agen FBI itu. Apalagi sebenarnya salah satu agen FBI itu adalah adiknya dia sendiri. Yang kiri itu namanya Agen Del. Dia adalah adiknya Detektif Sersan JD, sedangkan sampingnya adalah Agen Logan. Di situ Agen Del sempat nuduh kalau Kapten Jackie adalah polisi yang korup dan kotor, sama kayak Detektif Sersan JD. Bukan cuma itu, Agen Del juga nuduh Detektif Sersan JD punya hubungan sama Kapten Jackie. Detektif Sersan JD langsung teringat memori bersama Kapten Jackie. Let's not pretend that you don't have a huge personal stake in this because you do, all right? I know you do. Everybody fucking knows you do. Wah, ternyata bener pernah punya hubungan tuh Detektif Sersan JD sama Kapten Jackie. Gara-gara Agen Del ngoceh mulu, Detektif Sersan JD jadi kebawa emosi dan langsung baku hantam sama Agen Del tuh. Mungkin karena ade sendiri juga kali ya, jadi kerasa lebih bikin kesel dan emosi gitu. Abis itu di toilet, Letnan Dan sama Detektif Sersan JD juga bingung nih harus gimana menghadapi tuduhan-tuduhan agen FBI. Tapi Letnan Dan yang jelas bilang kalau Mayor Tom udah nggak bisa bantu apa-apa lagi. Karena tim mereka juga udah diambang kehancuran, namanya udah jelek. Setelah itu, Detektif Sersan JD sama anggota tim yang lain langsung pada ngumpul buat menghilangkan stres bersama.
Mereka pada ngobrol-ngobrol lah di situ sama bercanda-canda biar nggak serius mulu. Sementara itu, Letnan Dan baru buka HP nih. Dia lihat chat dari seseorang pelapor yang nggak diketahui masuk sejak semalam. Katanya ada rumah tempat penyimpanan narkoba di kawasan Hialeah. Rumah itu punya kartel besar yang menyimpan banyak uang dolar. Sementara itu, di luar baru datang agen Matty nih. Agen Matty ini adalah agen dari Badan Narkotika di Amerika Serikat. Agen Matty ini berteman baik sama detektif Sersan JD. Bukan cuma itu, agen Matty juga kenal sama Letnan Dan tuh. Namanya juga masih satu lingkaran kerja ya. Pasti saling kenal dan bertegur sapa. Di situ juga Letnan Dan langsung ngajak timnya buat beroperasi ke rumah di kawasan Hialeah. Mereka mau menggerebek rumah itu sesuai laporan dari Crime Stopper SMS tadi. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai juga di kawasan Hialeah. Bakal siap buat menggerebek nih mereka semua berlima. Ada Letnan Dan, Detektif Sersan JD, Detektif Mike, Detektif Numa, dan Detektif Lolo. Gak lama kemudian mereka berlima sampai di depan rumah simpan yang diduga kuat menyimpan narkoba. Mereka langsung siap-siap buat nemuin pemilik atau penghuni rumah itu. Di situ mereka juga bawa anjing pelacak yang bisa menyium bau-bau uang. Jadi kalau ada uang yang bejibun dan di rumah simpan juga, itu udah pasti berkaitan dengan narkoba. Anjing itu siap buat bantu melacak bau uang nih, udah mulai ngegonggong mulu. Gak lama kemudian penghuni rumah itu udah dipagar buat nemuin 5 polisi itu. Si penghuni ini namanya Desi. Dia bilang tempat itu adalah rumah neneknya. Pewarisannya masih diproses dan cuma Desi doang yang tinggal di rumah itu. Tapi pas dituduh di rumahnya ada narkoba, Desi langsung gak terima. Dia bilang dia gak nyimpen narkoba sama sekali, apalagi dalam jumlah yang banyak. Desi sampai dipaksa buat tanda tangan surat penggeledahan. I don't have drugs in here, all right? Maybe a little bit of weed. No, you don't have to worry about that. Sign a piece of paper, we'll be out. We're gonna go home soon. You know what I mean? Don't tell me that bushy cop shit, all right? Saat itu juga mereka berlima langsung masuk dan menggeledah rumahnya Desi. Padahal Desi kelihatan emang bener nggak tahu ada apa-apa. Tapi dia pasrah aja nih rumahnya digerebek. Soalnya polisi juga berlima kan, jadi susah buat nolak atau melawan. Dan tiba-tiba di dalam rumah itu, si anjing pelacak mencium bau-bau dan menggonggong keras di lantai atas ke arah loteng. Letnan Dan sama detektif Sersan JD langsung curiga pas ada sesuatu di dalam loteng itu tuh. Pas masuk ke loteng atas itu, Letnan Dan sama detektif Sersan JD langsung heran karena loteng itu bersih banget dan kelihatan kosong. Beda sama halaman rumah Desi yang lain kelihatan berantakan. Pas ditanya kenapa, Desi jawab dia juga nggak tahu karena nggak pernah ke loteng itu. Pas coba ngubek-ngubek dan ngotak-ngatik kabel yang janggal karena muncul keluar sendirian, ternyata Letnan Dan sama detektif Sersan JD nemuin ada sesuatu yang kebuka di tembok itu dan mencurigakan banget isinya. Saat itu juga mereka langsung nyuruh detektif Mike sama detektif Numa ngebongkar tembok itu. Sedangkan Letnan Dan sama detektif Sersan JD mau interogasi Desi dulu nih. Mereka mau menggali informasi apa yang sebenarnya Desi simpan. Tapi Desi tetap bilang dia nggak punya dan nggak tahu informasi apapun. Desi bersikeras kalau dia emang nggak salah apa-apa. Beberapa menit kemudian, tembok itu udah berhasil dibongkar. Dan ternyata yang ada di balik tembok itu adalah tumpukan ember-ember yang jumlahnya ada belasan. Mereka kira itu isinya adalah narkoba. Tapi ternyata pas mereka coba buka, isi dari ember-ember itu adalah uang ratusan ribu dolar. Per embernya ada sekitar total 1 jutaan dolar. Jadi secara keseluruhan, di balik tembok itu ada sekitar 20 jutaan dolar. Gila banget gak sih? Mereka semua langsung pada kaget dan bingung mau ngapain duit itu nih. Sampai-sampai detektif Sersan JD bilang dia minta waktu berdua dulu bentar sama Letnan Dan. Mereka berdua mau diskusi tuh. Detektif Mike sama detektif Numa disuruh buat ke bawah dulu. Bukan cuma itu, tiba-tiba Letnan Dan minta HP mereka semua disita sama Letnan Dan karena dia takut ada yang telepon polisi lain. Letnan Dan gak mau sampai urusan duit sebesar itu ada ikut campur urusan polisi lain. Nanti malah jadi makin rumit. Bahkan HP-nya Desi juga disita tuh. Sampai akhirnya Letnan Dan memutuskan buat nyuruh semuanya bawa semua ember uang itu ke garasi buat dihitung. Karena nanti pas dibawa hitungannya harus sama. Tapi detektif Sersan JD malah nggak setuju nih sama cara Letnan Dan mengurus kasus ini. Detektif Sersan JD ngerasa harusnya hubungin pihak lain kayak Badan Narkotika atau FBI biar kerjasama dan terbuka buat menyelesaikan kasus ini. Tapi Letnan Dan maunya dia aja yang ngurus, jangan ada pihak lain dulu. Terus tiba-tiba di situ detektif Mike bilang ada mobil polisi patroli yang datang ke arah tempat mereka sekarang. Letnan Dan bilang polisi patroli
yang datang biar dia sama detektif Sersan JD yang ngurusin. Di luar, mereka berdua ngeladenin dan ngelawan polisi patroli itu. Mereka bilang kasus penggeledahan ini bukan urusannya polisi patroli, tapi polisi patroli ngancem kalau dia bakal laporin ke atasannya. Tapi saat itu juga, polisi patroli milih buat pergi dulu dari tempat itu. Letnan Den sama detektif Sersan JD langsung lega tuh. Tapi di dalam rumah di garasi, detektif Mike tiba-tiba ngerasa ada yang aneh dan janggal nih. Kenapa Letnan Den mau merahasiakan ini semua dari komando dan menghitung sendiri? Talking about not contacting command, radioing in. Feels kind of funky. I lost LT's call, baby. What you tripping for? We literally do this all the time. I'm not trying to get jammed up. This is not how Jackie would handle this shit. This is not jumping a dope hole. This is a huge hit. Detektif Mike ngerasa ada yang gak beres, sedangkan detektif Numa sama Lolo ngerasa ini semua biasa aja gitu. Emang Letnan Den yang memutuskan semuanya mau kayak gimana prosedurnya. Pas Letnan Den sama detektif Sersan JD udah masuk ke garasi, mereka malah nyuruh detektif Mike buat berjaga di luar. Detektif Mike langsung sebel tuh, mau gak mau dia ikutin perintahnya Letnan Den. Sedangkan Letnan Den dan yang lain menghitung uang di garasi itu. Pas berjaga di luar, detektif Mike masih nyimpen HP satunya nih, dan dia langsung kirim pesan ke komando kalau di lokasi dia sekarang ada jackpot uang jutaan dolar dan mungkin polisi rekannya bakal korup. Sementara itu, Letnan Den juga interogasi Desi lagi nih. Baru deh sekarang Desi bisa ngaku kalau ada orang misterius yang sebelumnya pernah telepon dia dan nyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan Desi pun juga nggak tahu orang misterius itu siapa. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada telepon masuk ke rumahnya Desi itu. Dan di situ detektif Sersan JD inisiatif buat angkat teleponnya. Pasti dalam keadaan sekarang pada penasaran semua kan tuh. Tapi pas diangkat, detektif Sersan JD shock pas denger orang misterius itu bilang ambil aja uang 150.000 dolarnya. Nggak usah ada keributan apa-apa. Hello? After 30 minutes to get the fuck out of the house. Just do your job and take the money that's supposed to be there. No one needs to die for 150K. Detektif Sersan JD kaget karena kata-kata orang misterius itu nggak sesuai sama yang dibilang Letnan Den. Letnan Den sebelumnya bilang di rumah itu ada 300.000 dolar. Abis itu detektif Sersan JD langsung cekcok nih sama Letnan Den karena ngerasa dibohongin soal informasi. Detektif Sersan JD jadi ngerasa Letnan Den kayak ngumpetin sesuatu gitu. Karena ngasih informasi ke tim nggak sesuai. Sampai-sampai detektif Sersan JD minta Letnan Den buat kasih tunjuk bukti laporan dari Crime Stopper biar dia percaya. Tapi Letnan Den nggak mau lakuin itu. You understand me? I don't trust you right now, and that's a fucking problem. Take out the Crime Stopper report. Show me the fucking tip. Why? Why not? What do you have to hide? It's a Crime Stopper tip. It's not a state secret. Sampai-sampai habis itu, detektif Sersan JD ngancam Letnan Den buat telepon Mayor Tom. Atau dia sendiri yang nanti bakal telepon Mayor Tom. Sementara itu, detektif Numa sama Lolo malah tergoda nih buat nilep duit itu tuh pas lagi ngitungin. Mereka tertarik buat ngambil satu iket uang aja buat menopang biaya kehidupan mereka. Sementara itu, detektif Sersan JD yang lagi sendirian coba buat telepon agen Meti. Si agen badan narkotika. Dia ceritain semuanya lah tuh. Dan katanya, agen Meti mau datang ke lokasi nanti 10 menitan lagi. Yang bikin shock, Letnan Den yang lagi nyamperin detektif Numa sama Lolo ngitungin duit bilang dia mau ambil duit itu beberapa dan bagi-bagi sama mereka. Gila banget kan? Desi ngedenger omongan Letnan Den itu. Sementara itu, sekarang detektif Sersan JD lagi sama detektif Mike nih di luar. Detektif Mike nunjuk rumah yang lampu luarnya kedap-kedip dan berpola gitu. Mereka langsung curiga pasti ada yang tahu nih kalau polisi lagi di rumah itu. Detektif Sersan JD langsung mau samperin rumah yang lampunya kedap-kedip berpola itu tuh. Sementara itu, Desi ngedenger Letnan Den telepon Mayor Tom di telepon. Tapi Letnan Den bilang duit di rumah itu cuma 150.000 dolar. Beda banget kan sama aslinya yang 20 jutaan dolar itu. Desi makin ketakutan nih karena dia dikelilingi sama polisi-polisi korup. Gak lama kemudian, detektif Mike masuk ke dalam dan Desi langsung bilang apa yang dia dengar tadi ke detektif Mike. Karena Desi bisa menilai di situ yang dia bisa percaya cuma detektif Mike gitu. Tapi saat itu juga Letnan Den keluar lagi dari garasi. Dia langsung curiga sama detektif Mike nih. Tapi detektif Mike bilang dia ke dalam rumah cuma mau kasih tahu kalau rumah di seberang ada kasih kode Morse pakai lampu kedap-kedip. Letnan Den langsung minta dianterin ke rumah itu. Di luar pas lagi nganterin Letnan Den, detektif Mike malah dituduh kalau dia adalah informan. Tapi detektif Mike bilang dia bukan informan. Abis itu Letnan Den langsung nyuruh detektif Mike balik lagi ke rumah Desi dan bantu ngitungin duit. Karena takut sama Letnan Den, jadi detektif Mike nurut aja dah tuh buat balik lagi ke rumah
rumah Desi. Pas di jalan menuju balik lagi ke rumah Desi, Detektif Mike langsung kasih pesan suara ke komando kepolisian buat datang ke TKP sekarang juga. Karena Letnan Dan mau mencuri uang-uang itu, dia udah nggak tahan lagi nih. Pas udah balik lagi, Detektif Mike langsung bilang ke Desi kalau orang-orang polisi lain bakal datang ke TKP. Jadi Desi bisa tenang dulu aja. Beberapa menit kemudian, Letnan Dan udah balik lagi ke rumah Desi. Detektif Mike langsung curiga sama Letnan Dan karena di situ Letnan Dan nggak balik sama Detektif Sersan JD. Katanya mereka berpencar. Terus Letnan Dan juga bilang dia nggak nemuin apa-apa di rumah seberang itu. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba listrik rumah Desi itu mati. Suasana jadi gelap dan tiba-tiba mereka yang di garasi itu langsung jadi target senjetong orang-orang di luar. Mereka langsung pada coba berlindung kan tuh. Wah, ada yang nyerang mereka tuh. Seketika suasana jadi rusuh banget di situ. Jadi pada saling asal tembak menembak. Gak pakai lama, Letnan Dan sama Detektif Mike yang pegang senjetong langsung memberanikan diri buat keluar ngelawan orang-orang yang berusaha nembakin mereka tadi. Mereka coba kejar orang-orang yang belum kelihatan jelas itu. Mereka berusaha buat nembakin. Tapi beberapa orang itu keburu kabur pakai mobil mereka dan gak bisa kekejar sama Letnan Dan ataupun Detektif Mike tuh. Tapi habis itu tiba-tiba mereka ngeliat ada orang lain lagi nih. Dan di situ orang lain itu berdua sama Detektif Sersan JD. Detektif Sersan JD langsung bilang kalau orang itu adalah kartel dan dia baik. Dia nggak nyerang siapapun. Saat itu juga semuanya baru bisa tenang. Gak pakai lama si kartel itu langsung telepon bosnya buat ngejelasin situasi ini ke Letnan Dan sama Detektif Sersan JD. Pas video call, bos kartel tuh bilang kalau yang nyerang dia di situ bukan orang-orang dia. Bahkan si bos kartel bilang dia nggak peduli sama uang yang ada di rumahnya Desi. Mau diambil semua sama polisi juga nggak apa-apa. Bebas aja. Malah bos kartel bilang dia malah jadi rugi bisnisnya karena Kapten Jackie metong terbunuh. Dan dia nggak mau sampai ada polisi lain yang metong lagi. Gak lama setelah itu, Letnan Dan, Detektif Sersan JD, sama Detektif Mike balik lagi ke rumah Desi. Di situ mereka ceritain lah yang nyerang mereka itu bukan kartel dan duit di rumah Desi itu dibebaskan. Tiba-tiba di situ Detektif Numa sama Lolo kepikiran buat mengambil dan bagi-bagi sisa uang itu dan dikasih ke kepolisian cuma $150.000 aja, sesuai yang dilaporin sama Letnan Dan ke Mayor Tom. Tapi di situ Detektif Sersan JD bilang kalau dia nggak setuju, itu nggak baik. Dan di situ Detektif Sersan JD malah bilang ke semuanya kalau laporan Crime Stopper itu bohong dan cuma akal-akalan Letnan Dan doang. Di situ langsung cekcok lah Letnan Dan sama Detektif Sersan JD. Sampai-sampai Detektif Sersan JD nuduh Letnan Dan udah tahu lama soal rumah ini dan dia yang ngebunuh Kapten Jackie karena Kapten Jackie juga tahu soal rumah ini dan Letnan Dan mau menguasai uang di rumah ini. Saat itu juga Letnan Dan sama Detektif Sersan JD langsung baku hantam karena sama-sama emosi tuh. Mereka malah bikin suasana garasi jadi kacau dan sempat ada kebakaran dikit. Semuanya langsung pada berusaha buat misahin Letnan Dan sama Detektif Sersan JD. Tapi habis itu di luar pas lagi sendirian, Detektif Sersan JD telepon agen Meti lagi dan suruh cepetan kesini karena Letnan Dan udah beneran main kotor alias korup. Sementara itu rumahnya Desi mulai kebakaran nih karena huru-hara mereka semua tadi. Kebetulan juga mereka, Letnan Dan, Detektif Numa sama Lolo udah packing semua duitnya ke dalam tas. Jadi mereka bisa langsung keluar dari rumah Desi itu dan bawa uangnya. Pas mereka keluar, agen Meti dari Badan Narkotika udah sampai juga di depan rumah Desi buat ngejemput mereka dan bawa uang-uang yang di dalam beberapa tas besar itu. Saat itu juga, Letnan Dan langsung ngatur-ngatur siapa aja yang boleh masuk ke dalam mobil agen Meti itu. Dan kata dia, Detektif Numa, Lolo, sama Desi tunggu di depan rumah itu aja. Yang masuk cuma dia, agen Meti, Detektif Mike, sama Detektif Sersan JD. Di situ dia sempat cekcok dan ribut lagi tuh sama Detektif Sersan JD. Tapi akhirnya masuk dah tuh mereka semua biar nggak makin lama. Pas di perjalanan, Letnan Dan lagi-lagi nanya ke Detektif Mike, dia tuh informan atau bukan? Dan Detektif Mike masih tetap jawab kalau dia bukan informan siapa-siapa. Di situ Detektif Mike malah mulai berani nuduh Letnan Dan karena dia tahu semua dari Desi. Letnan Dan bohong pas lapor ke Mayor Tom dan bilang ke Detektif Numa sama Lolo kalau dia mau mencuri uangnya aja. Tapi ternyata Letnan Dan ngomong itu keras-keras cuma biar sengaja kedengeran sama Desi dan Desi bisa kasih tahu itu ke Detektif Mike karena dia percayanya sama Detektif Mike. Padahal Letnan Dan ngelakuin itu cuma buat ngejebak Detektif Mike karena dia tahu Detektif Mike emang beneran seorang informan. Jadi selama ini Letnan Dan mau nyuri uang itu cuma bohong-bohongan alias acting. Detektif Mike langsung shock pas tahu itu. Ternyata dia makan umpannya Letnan Dan dia dijebak.
Di situ Detektif Sersan JD juga bilang kalau dia ngambil HP-nya Detektif Mike pas lagi berantem sama Letnan Dan. HP itu bakal dijadiin barang bukti nih sama Detektif Sersan JD. Detektif Mike langsung kelihatan mulai ketakutan. Letnan Dan tegasin ke Detektif Mike kalau semalaman ini dia bersandiwara dan berbohong, persis kayak Detektif Mike bohong ke dia. Tapi sayangnya sekarang semua kelakuan Detektif Mike udah kebongkar. You're lying like me, the way I've been lying to you all night long, because then, truth be told, it is a fucking art form. Don't feel bad, I've been bullshitting everybody all night. Even him. Till recently. Di situ juga Letnan Dan mulai mengaku nih kalau dia juga bohong sama Detektif Sersan JD sebenarnya. Tapi pas di rumah seberangnya rumah Desi, Letnan Dan ngaku sama Detektif Sersan JD. Di situ Letnan Dan kasih tahu kalau sebenarnya laporan Crime Stopper emang nggak ada. Adanya chat dari Kapten Jackie tentang rumah itu. I got this from a burner the night she was killed. Jackie sent this. You put this whole thing in play on purpose. You gave me the idea. Letnan Dan sengaja menyeting ini semua supaya tahu siapa dalang yang ingin mencuri uang itu dan membunuh Kapten Jackie. Jadi justru sekarang Letnan Dan sama Detektif Sersan JD bekerja sama nih. Di situ juga Letnan Dan sama Detektif Sersan JD langsung nuduh Agen Matty sebagai orang yang kerjasama dengan Detektif Mike. Makanya mereka nggak mau ada Detektif Numa sama Lolo, karena mereka mau berhadapan sama Agen Matty dan Detektif Mike aja nih. Agen Matty dituduh sebagai orang yang menelpon ke telepon rumahnya Desi dan ngancem-ngancem. It was you who called the house and shot it up. The fuck is this? The fuck is this? You trying to 2 and 2 for me? Run up the flank? Fuck you, Bo. Karena udah ketahuan dan gak mau ketahuan sendirian, Detektif Mike langsung pakai HP-nya buat telepon HP-nya Agen Matty. Dan di situ bener HP-nya Agen Matty bunyi. Jadi ketahuan juga tuh dia sekarang. Dan saat itu juga suasana langsung jadi pada ribut karena Agen Matty mulai tantrum pakai senjatanya buat ngelawan Letnan Dan sama Detektif Sersan JD. Di situ Agen Matty langsung bilang kalau dia emang pengen nguasain duit itu dan jadi mafia yang kaya raya. Pas udah ngaku, Letnan Dan langsung nanya, terus Kapten Jackie siapa yang ngebunuh? Dan ternyata Agen Matty lah yang ngebunuh Kapten Jackie, tapi dibantuin sama Detektif Mike. Gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon masuk ke HP-nya Detektif Sersan JD dan dia harus angkat telepon itu. Dan pas diangkat ternyata itu dari adanya sendiri alias Agen Del dari FBI. Ternyata selama ini Detektif Sersan JD juga ngehubungin Agen Del buat ngebantu dia. Gila, gak nyangka banget kan ya? Saat itu Agen Del sebagai FBI siap buat beraksi nih. Mereka mulai menjegat mobilnya Agen Matty itu. Suasana bakal makin pecah nih sekarang. Agen Del minta Agen Matty buat keluar dan menyerah. Tapi Agen Matty malah ngajak Letnan Dan sama Detektif Sersan JD buat bekerja sama berpura-pura. Ngaco banget kan dia? Tapi di situ tiba-tiba Detektif Mike bangun dan udah nembakin semuanya yang ada di dalam mobil itu. Detektif Mike tantrum dan dia mau bawa pulang satu tas berisi duit itu sendirian. Dia berusaha langsung kabur bawa satu tas duit itu tuh. Saat itu juga Letnan Dan sama Detektif Sersan JD langsung keluar dari mobil karena Agen Matty juga udah pakai senjata buat main nembak-nembak. Detektif Mike juga udah mulai kabur pula tuh. Sekarang saatnya mereka berpencar. Letnan Dan ngejar Detektif Mike dengan lari-lari dan bawa senjata. Sedangkan Detektif Sersan JD ngejar Agen Matty pakai mobil adenya. Jadi berpencar saling mengincar gini nih dua-duanya. Detektif Sersan JD sama Agen Matty heboh banget nih, saling kejar pakai mobil dan senjata masing-masing. Dar-dar-dor di jalanan sambil kebut-kebutan. Sedangkan Letnan Dan udah mulai nahan Detektif Mike nih. Dia mau Detektif Mike nyerah dan jangan nyerang lagi. Detektif Mike harus dipenjara atas perbuatannya. Sementara itu Detektif Sersan JD juga udah nahan Agen Matty nih. Tapi dia nggak mau penjarain Agen Matty. Dia mau Agen Matty ditembak di situ sama dia sampai metong. Seperti Agen Matty nembak Kapten Jackie sampai metong. Sementara itu Detektif Mike juga udah menyerah dan mau dipenjara. Gak lama setelah itu, duit-duit itu semuanya langsung dihitung di mesin dan markasnya Badan Narkotika. Bukan cuma itu, Detektif Numa, Lolo, Detektif Sersan JD, sama Letnan Dan juga ditanyain jumlah hitungan mereka berapa. Karena akan dicocokin sama hitungan mesin. Dan ternyata hitungan mereka sama dengan hitungan mesin. Itu artinya di antara mereka berempat, nggak ada yang korup sama sekali. Badan Narkotika langsung berterima kasih atas kerja keras mereka berempat. Gara-gara kejadian itu, Desi jadi dapat bagian 20% dari uang sitaan itu tuh. Karena dia juga dirugikan di sini. Desi langsung seneng banget itu. Dan yang pasti mereka berempat, Letnan Dan, Detektif Sersan JD,
JD, Detektif Numa, dan Detektif Lolo juga senang bisa menyelesaikan kasus ini dengan benar. Abis itu Detektif Sersan JD juga berterima kasih sama Agendal, alias adanya sendiri tuh. Apalagi sebelumnya mereka pernah berantem kan? Tapi sekarang malah bagus nih aksi kerjasamanya. Pas paginya, Letnan Den sama Detektif Sersan JD menikmati sunrise di dekat pantai sambil bersantai karena mereka udah menyelesaikan tugas mulia yang sungguh menguras energi dan tenaga. Gila, keren banget nih ya berdua. Film The Rip bukan hanya tentang kriminal, bukan hanya tentang kartel, dan bukan sekedar tentang aksi polisi. Film ini tentang manusia. Saat dihadapkan pada godaan besar, banyak orang percaya mereka orang baik. Namun kadang yang menentukan siapa diri kita sebenarnya adalah situasi. Saat nggak ada yang melihat, saat ada kesempatan besar, dan saat keserakahan mulai berbicara. The Rip menunjukkan bahwa uang nggak selalu menciptakan kejahatan. Kadang uang hanya memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya. Dan hal paling berbahaya dalam film ini bukan kartelnya, bukan senjatanya, tapi rasa curiga. Karena saat kepercayaan hilang, semua hubungan bisa runtuh dengan sangat cepat. Pada akhirnya, bukan semua orang mati karena peluru. Beberapa hancur karena keserakahan mereka sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Rip? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.